Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari kitab Adabul Alim wal Muta'alim karangan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan semua orang yang mempelajarinya. Lanjutan dari bab 1, tentang keutamaan ilmu dan ulama. Sahabat Ali Karomallahu Wajhah telah berkata, "Cukuplah dengan ilmu, kemuliaan dapat diperoleh, walaupun yang mengakui adalah seseorang yang tidak pernah melaksanakannya, dan cukuplah dengan kebodohan, kehinaan itu diperoleh, walaupun seseorang berusaha membebaskan diri dari kebodohan itu." Kemudian beliau menyanyikan sebuah lagu, "Cukuplah kemuliaan diperoleh dengan ilmu, walaupun yang mengakui hanyalah orang bodoh, dan ia akan gembira jika suatu saat dinisbatkan pada ilmu. Dan cukuplah kehinaan diperoleh dengan kebodohan, tetapi aku dijaga bila aku dinisbatkan kepadanya, dan aku akan marah." Ibnu Az-Zubair pernah berkata, bahwasanya Abu Bakar pernah mengirimkan surat kepadaku, ketika itu aku sedang berada di Irak. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut. "Wahai anakku, berpegang teguhlah pada ilmu pengetahuan, karena ketika engkau menjadi orang miskin maka ilmu itu akan menjadi harta, dan ketika engkau menjadi orang kaya, maka ilmu itu akan menjadi perhiasan." Wahab bin Munabah berkata, sesuatu yang diperoleh dari ilmu, itu ada bermacam-macam. 1. Kemuliaan, walaupun orang yang memilikinya itu orang yang rendahan. 2. Keluhuran derajat, walaupun ia diremehkan. 3. Dekat di hati umat, walaupun ia berada di daerah jauh. 4. Kekayaan, walaupun ia miskin harta. 5. Kewibawaan, walaupun ia orang yang rendah diri. Kemudian ia menyanyikan sebuah lagu dalam memaknainya, ilmu itu akan mengantarkan suatu kaum pada puncak kemuliaan. Orang yang mempunyai ilmu akan terjaga dari kerusakan. Hai, orang yang mempunyai ilmu, bersahajalah, janganlah engkau mengotorinya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak, karena tidak ada pengganti terhadap sebuah ilmu. Ilmu itu mengangkat sebuah rumah yang tak bertiang, bodoh itu merobohkan sebuah rumah keluhuran dan kemuliaan. Abu Muslim Al-Haulani radhiyallahu an berkata, para ulama di bumi itu seperti bintang gemintang yang bergelantungan di atas langit. Jika bintang gemintang itu tampak bagi manusia, maka mereka mendapatkan petunjuk karenanya. Tetapi jika bintang gemintang itu tampak suram, maka mereka kebingungan karenanya. Kemudian ia menyanyikan sebuah syair lagu dalam memaknainya. Tempuhlah ilmu dimanapun ilmu itu berada. Dari ilmu, bukalah setiap orang yang mempunyai pemahaman terhadap ilmu. Ilmu berguna untuk menerangi hati dari kebutaan, dan menolong agama, di mana perintah menolong adalah kewajiban. Pergaulilah para periwayat ilmu, dan temanilah para pilihan mereka. Maka, persahabatan dengan mereka adalah sebuah hiasan, dan bercampur dengan mereka adalah sebuah keberuntungan. Janganlah engkau palingkan kedua pandanganmu dari mereka. Sesungguhnya mereka ibarat bintang gemintang yang menjadi petunjuk. Bila satu bintang hilang, maka muncul bintang yang lain. Demi Allah, seandainya ilmu tidak ada, niscaya hidayah tak akan tampak, dan tak tampak pula tanda-tanda perkara yang gaib. Ka'ab al-Ahbar berkata, seandainya pahala tempat diskusi tampak pada manusia, niscaya mereka akan saling membunuh berebut pahala. Sehingga para pemimpin meninggalkan pemerintahannya, dan para bos pasar akan meninggalkan pasarnya. Sebagian ulama salaf berkata, sebaik-baik pemberian adalah akal, sedangkan sejelek-jelek musibah adalah kebodohan. Sebagian ulama salaf yang lain juga berkata, ilmu itu sebagai pengaman dari tipu daya setan, juga sebagai benteng dari tipu daya orang yang dengki, dan sebagai petunjuk akal. Kemudian ia menyanyikan sebuah syair lagu tentang maknanya. Alangkah bagusnya akal, dan alangkah terpujinya orang yang berakal. Alangkah jeleknya kebodohan, dan alangkah tercelanya orang bodoh. Tak ada ucapan seseorang yang pantas dalam suatu perdebatan. Kebodohan itulah yang akan merusaknya pada hari nanti. Ketika ia ditanya, ilmu adalah sesuatu yang paling mulia yang diperoleh seseorang. Orang yang tidak berilmu, maka ia bukanlah laki-laki. Wahai saudara kecilku, pelajarilah ilmu dan amalkanlah. Ilmu itu
merupakan sebuah perhiasan bagi orang yang benar-benar telah mengamalkannya. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata, pelajarilah ilmu pengetahuan, karena mempelajarinya adalah suatu kebajikan, mencarinya adalah suatu ibadah, mendiskusikannya adalah tasbih, membahasnya adalah jihad, menyerahkannya adalah upaya pendekatan diri kepada Allah, dan mengajarkannya kepada orang yang tidak berilmu adalah sodakoh. Fuzail bin Iyad radhiyallahu an telah berkata, orang yang alim, yang mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka ia akan diundang di kerajaan langit sebagai orang besar. Sufyan bin Uyainah telah berkata, kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang berada di antara Allah dan di antara hamba-hambanya. Mereka itulah para nabi dan para ulama. Ia juga mengatakan, di dunia ini, seseorang tidak akan diberi sesuatu yang lebih utama daripada derajat kenabian, dan tidak ada sesuatu pun setelah derajat kenabian yang lebih utama daripada ilmu pengetahuan dan ilmu fikih. Kemudian ia ditanya, dari siapa perkataan ini? Ia menjawab, dari seluruh para ahli fikih. Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an telah berkata, seandainya para ahli fikih yang selalu mengamalkan ilmunya bukan sebagai kekasih Allah, niscaya Allah tidak akan mempunyai seorang wali. Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu an berkata, seseorang itu masih dianggap pandai selama ia mencari ilmu. Apabila ada seseorang menganggap bahwa dirinya pandai, maka ia benar-benar telah bodoh. Imam Waqi berkata, seorang laki-laki tidak akan dikatakan orang alim, sehingga ia mau mendengarkan orang yang lebih tua, mau mendengar orang yang sebanding dengannya, dan mau mendengar orang yang lebih muda darinya. Sufyan Ats-Tsauri berkata, keajaiban-keajaiban itu merata ada di mana-mana. Pada akhir zaman seperti sekarang ini, lebih merata lagi bencana yang menimpa manusia, sedangkan musibah masalah keagamaan sekarang ini lebih banyak lagi. Bencana-bencana itu merupakan peristiwa yang besar, namun kematian para ulama merupakan peristiwa yang lebih besar. Sesungguhnya hidup orang alim itu adalah rahmat bagi umat, sedangkan kematiannya agama Islam menyebabkan suatu cacat. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Al-Muslim, ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu an. Ia berkata, aku mendengar dari Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu dengan cara mencabut ilmu tersebut dari manusia, akan tetapi Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini, dengan cara mencabut nyawa orang-orang dan para ulama. Sehingga jika seorang alim sudah tak tersisa, masyarakat mengangkat para pemimpin yang bodoh. Maka ditanyalah pemimpin-pemimpin itu tentang masalah keagamaan, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain, sehingga jika seorang alim sudah tak tersisa, masyarakat mengangkat para pemimpin yang bodoh. Maka ditanyalah pemimpin-pemimpin itu tentang masalah keagamaan, kemudian mereka memberikan fatwa tanpa berlandaskan ilmu pengetahuan, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga kita mampu mengambil segala manfaat, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.